Saya rasa ini yang suara-suara suara-suara yang tidak populer ini penting sekali untuk terus digelorakan. Saya justru khawatir ya, ada banyak tokoh-tokoh NU yang karena tidak populer lalu tidak masuk dalam penjaringan. Ya memang pemilihan ketua umum itu memang popularitas. Nah, itu sayangnya akhirnya kita kehilangan. Sama kayak Pilpres begitu. Sama. Saya juga misalnya ada orang hebat ya. Saya contoh misalnya Surya NU kita yang muda misalnya milenial, Kiai Azaim Ibrahimi, pengasuh pesantren Salafiyah Safiyah Sukorjo yang santrinya 20.000 lebih misalnya. Ini nggak bias pesantren ya? Misalnya lalu tanfidiahnya Ramama, pengasuh pesantren Anukoya, suaminya Mbak Inai, yang Madura semua ini. Bapak dari Madura. Ini kan contoh Ya, kualifikasinya ya, bayangkan ya. Kiai Zaim ini alim, alumni Makkah gitu kan, santrinya banyak. Kalau Wirai tidak pernah jadi di pemerintah atau apalah yang gitu-gitu. Artinya beliau bersih dari kontroversi. Ramama, beliau aktivis, intelektual, pengasuh pesantren, alumni Azhar. Kenapa nggak mudah begini? Dan saya rasa kontaminasi agak bisa dihindarkan, kontroversi bisa dihindarkan. Kenapa nggak kita calonkan yang nggak harus Kiai Zaim, walaupun saya setuju nggak harus Ramama, tapi yang semacam inilah kira-kira. Gitu. Saya jadi ingat kemarin sempat ada kawan kita Gus Roy Murtado, menulis status panjang, dia mengusulkan agar kandidat itu seperti misalnya Gus Fayad. Yang progresif pemikirannya misalnya betul. Misalnya, betul. Ya namanya usul kan ya. Mohon maaf, Madura lagi. Cirebon. Tolong Cirebon. Berat gitu loh. Madura semua ini tiba-tiba ini. Kenapa terlihat bibit-bibit Madura ini sebenarnya keren tapi tidak terekspos. Iya. Dari tadi kandidat itu gak ada Madura kayaknya. Iya. Yang disebutkan di survei tadi. Bias Jawa. Dan ini sepertinya memang bias juga. Ini kan kepemimpinan yang dibicarakan adalah tanfidiah ya.